membawa bekalan ini dan sebagian dari bekal usaha, kita berusaha itu berniat menjunjung tinggi kewajiban, menjunjung tinggi titah dan perintah Allah. Udah, itu aja. Gak bekerja, niat aja. Mantapkan dalam hati bahwa bekerja, yang penting aku bekerja, mengumpulkan bekalan, mencari simpanan, tabungan, semata-mata karena kita menjunjung tinggi perintah. Adapun nanti kenyataannya simpanan saya hilang atau kena tipu, akhirnya saya susah, itu semuanya cerita lain. Ataupun kalau sekiranya saya tak ada simpanan, tak ada bekalan, tapi nanti ternyata saya juga selamat dan juga sampai pada tujuan ibarat orang bepergian, itu semuanya adalah karena kuasa Allah. Tapi persoalannya ini kan teori ya, praktiknya susah. Gila, kita nanti pada praktiknya betul-betul susah itu teorinya begitu. Kalau ada simpanan ini lazimnya orang sudah yakin, confident dengan apa yang ada, itu aja lazimnya. Padahal orang tak tahu dengan simpanan itu juga lah setengah orang ataupun sebagian orang nanti dia akan binasa. Macam mana tak binasa? Duit terlalu banyak ke semuanya, akhirnya dia pun binasa. Pasal apa? Kena rompak. Nah itu kan karena simpanan, karena duit kan. Kalau dirompak, dirampas pun tak apalah. Ini sudahlah dirampas, disiksa lagi. Nah ini kan lagi terus. Sedia bahan bekerja. Jadi kalau macam sebagai usaha gitu kan. Jadi kalau kita bakal menghadapi ada akhirnya kita akan menghadapi sesuatu dalam perjalanan hidup. Jadi sebagai usaha kita untuk meringankan atau mengatasi macam mana orang Ibrahim istilah usaha menyediakan senjata dan sebagainya. Kalau kita tengok langit tu dah gelap, jadi kita berusaha bawa payung. Jadi adakah itu macam kita bisa mengkaitkan dengan kalau sekolah mungkin tak ada hujan kan? Ataupun Nanti basah kuyup je ni. Ataupun kurang kalau berusaha lebih canggih gitu. Ataupun kurang macam mana Jadi adakah itu salah boleh kata kita? Tak salah. Inilah makanya perenggan kedua ini Imam Ghazali katakan, ya, mana yang lebih baik, membawa bekalan atau tidak membawa bekal? Maklumilah, jawaban dari soalan tersebut adalah bermacam-macam menurut keadaan. Apabila orang itu pemimpin yang diikuti orang lain dan ingin menerangkan bahwa membawa bekal itu harus, atau dengan niat ingin menolong orang miskin di perjalanan, atau menolong orang yang terpaksa dan sebagainya, maka membawa bekalan itu adalah lebih baik. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dia seorang pemimpin. Nah, kita ketepikan lah pasal wahyu, kita ketepikan lah. Kita ambil itibar yang logik. Dia mengarahkan kepada seluruh rakyat, hendaknya kamu jangan habiskan bahan makanan yang didapati selama 7 tahun ini. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengarahkan kepada seluruh rakyat agar membuat simpanan, mengetepikan sebagian daripada hasil kerjanya untuk disimpan.
pemimpin. Makanya tidak ada masalah. Sini. Apabila ia pemimpin yang diikuti dan ingin menerangkan membawa bekal itu harus, atau dengan niat ingin menolong orang miskin, ternyata Nabi Yusuf betul bukan setakat rakyatnya yang dibantu dan ditolong, bahkan rakyat daripada negara-negara asing pun dia diberikan bantuan. Ya, keluarga Nabi Yusuf itu kan dari Palestina, bukan dari Mesir kan? Jadi Nabi Yakub alaihissalam ketika itu dia tinggal di Palestina, bukan di Mesir. Ini contohnya. Kalau seseorang itu untuk dirinya sendiri, kata Imam Al-Ghazali ini, selagi mana seseorang itu bimbang hatinya, terpengaruh dengan apa yang dia bawa ataupun bekalan yang ada. Terpengaruh macam mana? Dia bimbang kalau hatinya itu sangat bergantung kepada simpanannya itu. Lebih baik tak payah. Lebih baik tak payah menyimpan bekalan. Sungguh sama. Tapi untuk anak istri macam mana? Anak istri itu kan orang lain, bukan dirinya sendiri. Tanggung jawab. Tapi dalam tanggung jawab kan. Dalam tanggung jawab. Jadi ala kulli hal ya berpada apa yang penting di sini, jangan sampai kita usahakan ya seboleh-bolehnya hati kita ini bertawakal hanya kepada Allah, dan apabila kita berusaha ikhtiar menyimpan suatu barangan ini itu sekali semuanya, ya kita niatkan menjunjung tinggi perintah dan titah daripada Allah. Allah menyuruh kita berusaha berikhtiar, setelah kita berikhtiar. Adapun nanti apapun yang berlaku, itu kita bertawakal sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada barang simpanan kita itu nanti bermanfaat kepada diri kita ataupun sebaliknya. Itu yang paling penting. Dalam niat lah. Iya. Macam payung tu tadi, kalau bawa payung, dengan bawa payung kita ingat macam kita orang besar itu, dan jangan bawa lah. Lebih baik basah ya Ustaz ya. Daripada kita terasa macam ada satu hadis tu, apa tu, seluar tak boleh tutup. Ingat tak saya bilang Ustaz? Seluar kan tak boleh tutup ini. Kalau mazhab, satu mazhab yang keras tu, seluar tak boleh tutup ankle. Tak boleh, bukan tak boleh tutup, tak boleh sampai di bawah apa? Buku lali. Buku lali. Dalam ada hadis hadis disebutkan istilahnya adalah isbar. Haram. Ma asfalal ka'ab finnar. Ada dalam satu hadis ini. Apa yang ada di bawah mata kaki ini dia akan dicampak dalam neraka. Karena itu orang-orang ahli hadis, ya, orang-orang ahli hadis yang memahami teks hadis itu dari segi teksnya saja tanpa konteks apapun, ya, mutlaknya mana-mana mesti dia sekian, gitu. Sama ada pakai jubah ke ataupun pakai seluar ke, pakai apa mesti, nah, parasnya. Tengoklah semua kawan-kawan kita tabligh, kawan-kawan kita salafi ke, wahabi ke, apa-apa, tak salah. Kita meyakini itu tak salah. Kalau saya secara pribadi, ya, meyakini itu lebih baik lah. Sebab teksnya hadis memang begitu. Tapi konteksnya ada setengah ahli